NU Sukadami Channel, Media Informasi, Nahdlatul Ulama. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk lata, jancuk uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi bro, lho korbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbuwaha adwam bil khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Ini tadi saya diajari doa maksa Tuhan. Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah. Ya Allah, jika engkau jadikan orang soleh, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau nyenangkan kekasihmu apa musuhmu. Akhirnya ada hadis, ya sudah, soleh saja soleh, doa kok gitu. Artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah. Rasulullah berstatus Habibullah. Ya Allah, kalau engkau jadikan aku orang soleh yang suka kekasihmu. Kalau aku jadi orang fasik yang suka musuhmu. Terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu. Coba ampun, terserah jenengan. Tentu pilihannya Allah menyenangkan kekasih Allah. Itu saya ijazahkan ini. Semoga agak diterima. Covid. Jadi kalau di Ihya itu ada Kitabul Wujdi. Ada yang baca Al-Wajdi. Tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak tahu saya. Resiko mondok Lirboyo memang gitu, kata Mbah Mun itu harus semuanya diharokati. Tapi kata Mbah Mun ini sarang, jangan harokati semua, jangan maknani semua. Kalau dalil di sini katanya kan apa itu al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu ibarat hewan liar supaya enggak liar dicancang gitu. Tapi kata Mbah Mun ambek cancang kabeh ya ketekekan mati gitu. Jadi ini nah, saya ini kan dikatakan Gus Kafabi tadi cucu murid. Ini saya senang sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum. Karena diundang itu artinya kan makmur, diperintah. Sehingga ini sekaligus maklumat, yang nggak merasa mbah guru, jangan ngundang saya. Itu kualat nanti, karena saya berkali-kali bilang, hormat kiai itu wajib, tapi ngatur kiai itu haram. Jadi aturan mainnya jelas, hormat kiai itu wajib. Seneng kiai wajib, tapi kalau ngatur kiai, haram. Ngatur itu ya fatwa itu fatwa ya. Begini, saya ini baru neliti, mungkin ini tahadus bin nikmat. Saya berkali-kali rembukan sama, termasuk diantaranya sama Profesor Quraish Shihab. Itu mau menjadikan manhajul Quran itu mudah. Di antara kitab yang saya pelajari serius itu kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sebagian tak tinggal di sini, biar diajarkan Gus Rikza. Itu rencananya PSG Pusat Studi Qurannya Pak Quraish itu menerbitkan itu. Sementara ini sekarang di UI, Universitas Islam Indonesia, saya juga ngajar kitab itu. Kitab itu begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan, kalau di sini katanya mau dimilenialkan itu, milenial itu. Itu begini, misalnya begini, ini saya beri contoh. Jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabwib secara umum. Jadi ini saya nanti tidak guyon supaya Gus Rikza agak kelihatan kalah, karena kalau guyon-guyonan itu menang saya ini orang Pantura.
Saya misoh saja ada dalilnya. Gitu. Karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu. Ini Muhammad ponakan kamu, kata orang-orang kafir. Saffaha ahlamana wasabba alihatana. Semoga gak ada yang menerjemah wasabba alihatana. Kitab itu mudah sekali. Misalnya begini, saya beri sekian contoh, mungkin 3 sampai 4. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab kalau seseorang itu harus manfaat di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang qala ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah. Terus beliau memberi judul secara umum babu nafil ibad bikullil bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Setidaknya manfaat kalau ada orang ingin menang ya saya ngaku kalah lah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid, ya oke saya jadi murid beliau. Enggak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawaduk. Pasti yang tawaduk jadi wali karena man tawadu'a rafa'ahu Allah. Yang kumo luhur jadi guru pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum. Babu saddid dzara'i. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk Lata, jancuk Uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhane aja misoi bro, kurbane aku. Makanya terusannya ayat fayasubbuha adwam bil khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu saddid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis. La yasubbur rajulu abahu. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca layal ani terserah lah. Kalau nahia layal an sapa rajulu terserah. Apa khobar bimanal amri apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Kata para sahabat, wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Wa yasubbu ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain kemudian dibalas bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan. Jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu saddid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang kita kenal beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang Dr. Riza pun nggak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus istihad tadi yang nggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya nggak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang nggak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu nggak suka. Ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah. Itu mesti kong kali kong sama bendara ya. Yayasan. Karena yayasan itu.
itu ada judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sofa dan marwah itu hakikatnya adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh enggak apa-apa. Allah dalam bahasakan itu enggak apa-apa, fala junah enggak apa-apa, terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran enggak bahasa sa'i tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawaf bihima. Kata Sayyiduddin bin Abdi Salam, di sofa ini ada Isab, nama berhala, di marwah ada Nailah, juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala, mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul la yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tapi tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal, salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. Kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka. Didekno ambek diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazatu muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Mati-mati pas sujud kan keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah, kona'ah. Nah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai Mbak tidak kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, tidak pernah SMS. Ngempet tok, itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya nggak ngelihat, nggak nge-SMS, nggak WA. Pokoknya seperti itu.